Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Diki Setiawan. NIM saya 8030180025, kelas 01 PK7. Mata kuliah Kecakapan Antar Personil dengan dosen pembimbing Ibu Natalia Damayanti, MPSI. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Cyberbullying. Baiklah, lanjut ke pembahasan. Pengertian cyberbullying. Cyberbullying adalah perilaku atau tindakan yang ditujukan kepada seseorang secara berulang dengan sengaja, dengan cara mengirimkan pesan teks, email, gambar, atau video melalui media internet atau teknologi digital lainnya, dengan tujuan untuk menghina, memaki, mempermalukan, dan mengancam. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Cyberbullying juga merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Contoh tindakan cyberbullying sebagai berikut. Contoh tindakan cyberbullying: menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial, mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting, menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial, atau memposting sesuatu yang memalukan, menyakitkan, meniru atau mengatasnamakan seseorang, misalnya dengan akun palsu atau masuk melalui akun seseorang dan mengirim pesan jahat kepada orang lain atas nama mereka. Trolling, pengiriman pesan yang mengancam atau menjengkelkan di jejaring sosial, ruang obrolan atau game online. Menyiapkan membuat situs atau grup chat, room chat yang berisi kebencian tentang seseorang atau dengan tujuan untuk menebar kebencian terhadap seseorang. Memberikan suara untuk atau menentang seseorang dalam jejak pendapat yang melecehkan, membuat akun palsu, membajak, atau mencuri identitas online untuk mempermalukan seseorang atau menyebabkan masalah dalam menggunakan nama mereka. Selanjutnya, berikut definisi dan pengertian cyberbullying dari beberapa sumber buku. Menurut William Willard 2005, cyberbullying adalah perlakuan kejam yang dilakukan dengan sengaja kepada orang lain dengan mengirimkan atau mengedarkan bahan yang berbahaya atau terlibat dalam bentuk-bentuk agresi sosial menggunakan internet atau teknologi digital lainnya. Menurut Nurjana 2014, cyberbullying adalah perilaku agresif, intens, berulang yang dilakukan oleh individu dan perorangan dengan menggunakan bentuk-bentuk pemanfaatan teknologi dan elektronik sebagai media untuk menyerang orang tertentu. Menurut Bauman tahun 2008, cyberbullying adalah penggunaan dari teknologi komunikasi modem yang ditujukan untuk mempermalukan, menghina, mempermainkan, atau mengintimidasi individu untuk menguasai dan mengatur individu tersebut. Menurut William dan Quart 2007, cyberbullying adalah suatu tindakan yang ditujukan kepada seseorang melalui pesan teks, email, pesan gambar, atau video yang bertujuan untuk mengolok-olok, memaki, dan mengancam. Menurut Kowalski DKK tahun 2007, cyberbullying merupakan agresi yang dilakukan dengan sengaja dan berulang kali dilakukan dalam konteks elektronik seperti email, blog, pesan instan, pesan teks terhadap seseorang yang tidak dapat dengan mudah membela dirinya. Selanjutnya, ciri-ciri cyberbullying. Menurut hukum positif, cyberbullying termasuk dalam kategori cybercrime. Adapun ciri-ciri khusus dari kejahatan ini antara lain tidak ada kekerasan fisik atau non-violence antara pelaku dan korban, sangat sedikit melibatkan kontak fisik, minimize of physical contact, memanfaatkan teknologi dan peralatan tertentu, equipment, memanfaatkan jaringan telekomunikasi, media, dan
informatika secara global. Selanjutnya, jenis-jenis cyberbullying di Indonesia. Cyberbullying tidak hanya satu jenis saja, terbagi menjadi 6 jenis sebagai berikut. Flaming terbakar. Tindakan seseorang mengirimkan pesan teks yang berisi kata-kata frontal dan penuh amarah. Secara umum, tindakan flaming berupa provokasi, penghinaan, mengejek, sehingga menyinggung orang lain. Harassment, gangguan. Tindakan seorang mengirim pesan-pesan berisi gangguan melalui SMS, email, teks, jejaring sosial dengan intensitas terus-menerus. Pelaku harassment biasanya sering menulis komentar terhadap dengan tujuan menimbulkan kegelisahan. Selain itu, harassment juga mengandung kata-kata hasutan agar orang lain melakukan hal yang sama. Denigration, pencemaran nama baik. Tindakan dilakukan sengaja dan sadar mengumbar keburukan orang lain melalui internet hingga akhirnya merusak nama baik dan reputasi orang yang dibicarakan pada jejaring sosial tersebut. Yang keempat, cyber stalking. Tindakan memata-matai, mengganggu, dan pencemaran nama baik terhadap seseorang yang dilakukan secara intens. Dampaknya, orang yang menjadi korban merasakan ketakutan besar dan depresi. 5. Impersonation, peniruan. Tindakan berpura-pura atau menyamar menjadi orang lain untuk melancarkan aksinya, mengirimkan pesan-pesan dan status tidak baik. Biasanya terjadi pada jejaring sosial seperti Instagram dan Twitter menggunakan akun palsu. 6. Outing and trickery. Outing merupakan tindakan menyebarkan rahasia orang lain. Outing berupa foto-foto pribadi seorang yang setelah disebarkan menimbulkan rasa malu dan depresi. Sementara itu, trickery berupa tipu daya yang dilakukan dengan membujuk orang lain untuk memperoleh rahasia maupun foto pribadi dari calon korban. Dalam banyak kasus, pelaku outing biasanya juga melakukan trickery. Selanjutnya, dampak cyberbullying. Dampak cyberbullying berbeda dari kejahatan lain, sangat berbahaya, yakni menarik diri dari lingkungan sosial. Kondisi psikologis korban cenderung mengalami kecemasan dan ketakutan. Mereka tidak ragu menarik dari lingkungan sosial. Contohnya, banyak kasus bullying di jejaring sosial yang dialami anak sekolah. Akhirnya membuat sang anak depresi, mengisolasi diri karena malu dan memilih putus sekolah. Perasaan dikucilkan lingkungan. Cyberbullying memang terjadi melalui internet atau jejaring sosial. Namun, orang-orang yang berada di lingkungan nyata sekeliling korban dapat melihatnya. Terlebih lagi, berbagai komentar jahat yang ditujukan kepada korban. Hal ini membuat orang sekitar turut menyerang korban dalam kehidupan nyata. Akhirnya, korban cyberbullying dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat perlakuan kurang menyenangkan. Selanjutnya, kesehatan fisik dan mental terganggu. Bullying yang dilakukan secara terus-menerus melalui jejaring sosial oleh orang dikenal maupun tidak dikenal akan mendatangkan stres. Ujung-ujungnya, perasaan memendam depresi, rasa cemas, dan kehilangan kepercayaan diri mendatangkan gangguan post-traumatic stress disorder atau PTSD. Singkatannya PTSD. Tentunya pengaruh PTSD tidak mengenal usia. Bahkan pada orang dewasa, efeknya stimuli sistem kekebalan tubuh menjadi terganggu. Depresi dan ingin bunuh diri. Korban cyberbullying seringkali merasakan marah, takut, terluka, tidak berdaya, malu, putus asa, dan terisolasi. Apabila kondisi ini terjadi berulang-ulang dan semakin parah, akan menyebabkan perasaan ingin mengakhiri hidupnya. Sangat berbahaya cyberbullying. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi cyberbullying? Jika Anda menjadi target cyberbullying, apakah yang harus dilakukan?
Berikut ini beberapa cara mengatasi cyberbullying yang bisa Anda coba. Anda yang tengah mengalami gangguan kesehatan jiwa karena cyberbullying tidak perlu patah arang dan merasa malu. Berbagai masalah kesehatan jiwa ini dapat diobati dengan melakukan konsultasi dan terapi dengan psikolog ataupun psikiater. Jika Anda merasakan gejala depresi ataupun gangguan kesehatan jiwa lain, silakan beritahu keluarga atau teman terdekat atau menghubungi psikolog, psikiater, dan klinik kesehatan jiwa terdekat. Jika tidak, Anda dapat menghubungi hotline Kemenkes di 199 extension 8. Mencegah lebih baik dari mengobati. Nah, teori ini bisa juga kamu aplikasikan saat menggunakan platform digital. Hindari memposting informasi diri secara online untuk menghindari kasus penyalahgunaan. Selanjutnya, jangan menghapus bukti. Jika perundungan langsung seringkali tak berjejak, perundungan cyber akan meninggalkan jejak digital. Anda bisa mengumpulkan jejak digital ini untuk mengajukan tuntutan kepada pelaku. Nantinya Anda bisa melaporkan pelaku pada pihak yang berwajib. Hindari untuk merespon, lebih baik block user. Ada kalanya pelaku cyberbullying akan makin girang jika kita memberikan respon. Sebaiknya jangan direspon. Kalau ada yang menjelek-jelekkan kalian, itu jangan direspon di internet ya. Oleh sebab itu, hindari melakukan tindakan yang telah mereka harapkan. Meskipun tidak mudah, sebisa mungkin hindari untuk merespon komentar atau pesan chat mereka. Elemen cyberbullying. Menurut Kowalski, DKK, tahun 2008, terdapat beberapa elemen dalam proses cyberbullying, yaitu A. Pelaku cyberbullies. Karakteristik anak yang menjadi pelaku cyberbullying adalah memiliki kepribadian yang dominan dan dengan mudah dan menyukai melakukan kekerasan. Sedangkan lebih cepat, temperamental, impulsif, dan mudah frustasi dengan keadaan yang sedang dialaminya. Lebih sering melakukan kekerasan terhadap orang lain dan sikap agresif kepada orang dewasa dibandingkan dengan anak lainnya. Sulit dalam menaati peraturan, terlihat kuat dan menunjukkan rendahnya rasa empati pada orang yang dia bully. Pandai memanipulasi dan berkelit pada situasi sulit yang dihadapi. Sering terlibat dalam agresi proaktif, agresi yang disengaja untuk tujuan tertentu, dan agresi reaktif. Reaksi defensif ketika diprovokasi. Selanjutnya, korban atau victims. Seorang remaja yang biasanya menjadi target cyberbullying biasanya mereka yang berbeda dalam pendidikan, ras, berat badan, cacat, agama, dan mereka yang cenderung sensitif, pasif dianggap lemah, dan biasanya mereka yang jarang bergaul atau keluar rumah. Karakteristik remaja yang menjadi target atau korban cyberbullying adalah sensitif, menarik diri dari lingkungan sosial, pasif, mengalami masalah dengan keterbelakangan mental, sering membiarkan orang lain mengendalikan dirinya, dan cenderung depresi. Dalam beberapa penelitian, korban cyberbullying cenderung memiliki self-esteem yang lebih rendah dibandingkan teman sebayanya. Hal tersebut yang membuat dirinya mengalami kecemasan sosial dan cenderung menghindari kontak sosial. C. Saksi bystander. Saksi peristiwa adalah seorang yang menyaksikan penyerangan perilaku bully pada korbannya. Saksi peristiwa dapat dengan bergabung dalam web dan meninggalkan komentar yang menyakitkan, atau tanpa melakukan apapun kecuali mengamati perilaku bullying. Bystander terbagi menjadi dua, yaitu harmful bystander, pengamat yang mendukung peristiwa bullying atau terus mengamati kejadian tersebut,
dan tidak memberi bantuan apapun kepada korban. Helpful bystander, pengamat yang berusaha menghentikan bullying dengan cara memberikan dukungan kepada korban atau memberitahu orang yang lebih mempunyai otoritas. Di sini ada beberapa sumber yang saya dapatkan dalam materi tersebut. Disinilah saya mencari materi-materi yang saya jelaskan tadi. Ada 5 sumber di sini. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan kalau ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan karena saya hanyalah seorang manusia, tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.